Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah siang ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan sehat walafiat lahir batin. Bisa menjalankan ibadah salat Jumat. Bisa hadir kekuatan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu marilah kita juga senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada dua pesan yang sampaikan pada kesempatan kali ini. Pesan pertama, marilah kita selalu meningkatkan ketaatan kita kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya sampaikan tadi, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul katakan ayat Muhammad kepada kaum, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalau benar-benar kamu dicintai oleh Allah, ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah mengasihi kalian dengan mengampuni dosa-dosa kalian. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, mayyuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Surat An-Nisa 80. Di dalam hadis juga banyak sekali kita temukan perintah kita untuk selalu perintah pada kita untuk selalu mentaati pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di dalam sebuah hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggak. Kecuali orang yang tidak mau. Qalu ya Rasulullah, mayaba? Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau, kecuali yang enggan. Kemudian sahabat bertanya, kalau ya Rasulullah, mama ya aba, siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhula jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku akan masuk surga, dan orang yang durhaka kepadaku itulah orang yang enggan masuk surga. Dari beberapa hadis dan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah dalam rangka meningkatkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain kecuali kita menambah ilmu. Di dalam Islam kita mengenal adanya Islam, iman, dan juga ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Ketiga-tiganya ini dibutuhkan ilmu.
Untuk mencari ilmu tentunya harus kita belajar. Belajar harus melihat guru yang mengajarkan. Karena kalau kita hanya belajar melalui media massa, mungkin kita memperoleh ilmunya, tapi tidak memperoleh barokah, tidak memperoleh sifat yang diberikan oleh guru tersebut. Ilmunya kita dapat, tapi sifat perilaku guru untuk yang bisa kita teladani, yang bisa mengaplikasikan ilmu tadi itu kita tidak bisa memperolehnya. Tentunya belajar melalui guru itulah yang paling tepat. Meskipun dalam satu saat kita juga harus belajar dari media-media yang lain. Untuk apa? Untuk memperkuat iman kita. Memperkuat Islam kita. Iman akan kuat kalau kita didukung dengan akidah yang kuat. Dengan belajar keimanan, belajar akidah, sifat-sifat Allah, sifat-sifat para nabi, rasul, maka di situ akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam bisa kita tingkatkan dengan kita belajar syariah, kita belajar fikih, hukum-hukum Allah, halal haram, dan juga mana rukun, mana syarat. Itu akan kita bisa kita peroleh kalau kita belajar tentang fikih. Ihsan, orang ibadah dengan ikhlas, tidak tercampur dengan riya, harus kita pelajari dengan perilaku, dengan akhlak, dengan tasawuf dalam bahasa. Dengan akidah, syariah, dan tasawuf dengan akhlak. Insya Allah kita terbimbing ke jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menghadapi kondisi sekarang akhir-akhir ini begitu banyak masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Tentunya kita kalau tetap berpegang pada ulama, berpegang pada ilmu yang diberikan para ulama dan contoh real oleh para ulama, kita akan selamat di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Pesan yang kedua, hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada ulama di dalam sebuah kitab Nasihatul Ibad. Ada standar kecukupan. Standar kecukupan ukuran orang melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari kitab Nasihatul Ibad yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi, Ibnu Umar Al-Jawi. Mengambil dawuh dari Abdullah bin Al-Mubarak. Yang pertama, man shalla kulla yaumin isnata asyara rakaatin. Barang siapa yang sholat, di sini adalah sholat sunnah. Man shalla kulla yaumin isnata asyara rakaatan. Barang siapa yang sholat sunnah, setiap hari itu adalah 12 rakaat. Faqad ada haqqa sholatin. Maka sungguh dia sudah memenuhi hak-hak sholat itu. Di sini adalah 12 rakaat adalah dimulai dari 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat setelah pada maghrib. Itu adalah 12 rakaat. Marilah kita ukur diri kita masing-masing. Kalau sudah memenuhi tentunya kita tingkatkan. Kalau belum, marilah kita lakukan itu. Sehingga peningkatan kita dalam bidang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa man shoma min kulli syahrin salah satu ayamin, barang siapa yang berpuasa setiap bulan 3 kali, 3 hari. Barang siapa yang puasa setiap bulan 3 hari, faqad ada haqqos syami. Sungguh dia sudah memenuhi hak-hak puasa. Di sini disarankan adalah 3 hari pada Yaumul Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Atau silahkan hari apapun, yang penting setiap bulan kita lakukan puasa 3 hari. Setiap hari. Ukuran yang kedua, ibadah puasa. Yang ketiga, waman tasoddaqo. Waman qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin. Barang siapa yang membaca Al-Quran setiap hari 100 ayat. Barang siapa yang membaca Al-Quran setiap hari 100 ayat, faqad ada haqqul qiraatin. Sungguh dia sudah memenuhi hak membaca Al-Quran. 100 ayat setiap hari. Bisa berupa surat As-Sajdah, surat Yasin, atau surat Fusilat, atau surat At-Dukhan, atau surat Waqiah, atau surat Al-Hasr, dan lain-lain, atau surat Al-Mulk. Disarankan di dalam kitab adalah seperti itu.
Barang siapa yang baca Al-Quran setiap hari 100 ayat, maka sudah memenuhi hak-hak daripada qiraah Al-Quran. Yang terakhir, waman tasaddaqa min fi jum'atin bidirhamin. Barang siapa yang bersedekah di hari Jumat 1 dirham, faqad ata haqqo sedekah, maka telah memenuhi hak sedekah. Marilah kita, apakah kita sudah memenuhi sedekah setiap hari Jumat 1 dirham? Apa belum? Kalau belum, marilah kita lakukan. Kalau sudah, malah kita tingkatkan sedekah kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Sekian hadirin kaum muslimin, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan sehat walafiat lahir batin. Kita diberikan kesempatan untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima min ayati dzikr hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qul rabbi firham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittiqati wal ittisami bi hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsih. Wa qala ta'ala fi kitabil 'azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa radhiyallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ilana mahum ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a walatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadah Allah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum fas'alu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar.